Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini kita akan membahas anemia. Apakah anemia itu dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Penyakit anemia merupakan keadaan ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin dalam sel darah merah tidak cukup, seperti protein kaya zat besi yang memberikan warna merah darah. Protein ini membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, banyak yang tidak mendapatkan cukup darah yang kaya oksigen akan mengalami anemia. Akibatnya, seseorang mungkin akan merasa lelah atau lemah. Selain itu, gejala lain mungkin muncul adalah sesak napas, pusing, atau sakit kepala. Berikut ini beberapa jenis anemia yang dapat terjadi, yaitu anemia defisiensi B12, anemia defisiensi folat, anemia defisiensi besi, anemia karena penyakit kronis, anemia hemolitik, anemia aplastik, anemia megaloblastik, anemia pernisiosa, anemia sel sabit, dan yang jenis thalassemia. Faktor risiko anemia. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami anemia sehingga perlu menghindarinya. Berikut adalah faktor-faktor yang meningkatkan risiko dari masalah ini. Yang pertama, stimulasi produksi sel darah merah yang tidak memadai dipengaruhi oleh hormon. Selanjutnya, hipotiroidisme. Kemudian beberapa gangguan yang dapat meningkatkan kerusakan sel darah merah. Selanjutnya, kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendah zat besi, vitamin B12 dan folat. Selanjutnya, gangguan usus sehingga kemampuan menyerap nutrisi dan vitamin berkurang. Kemudian, memiliki penyakit kronis. Selanjutnya, penyakit keturunan atau diturunkan dari orang tua. Dan yang terakhir, faktor lain seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, dan sebagainya. Sekarang, penyebab anemia. Sumsum tulang adalah jaringan lunak di tengah tulang yang membantu membentuk semua sel darah. Sel-sel darah merah yang sehat akan bertahan antara 90 hingga 120 hari. Setelah itu, sel-sel darah tua dalam tubuh akan diganti dengan yang baru. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Di dalam tubuh terdapat hormon yang disebut erythropoietin atau EPO yang dibuat di ginjal. Tugasnya adalah untuk
memberikan sinyal kepada sumsum tulang untuk menciptakan lebih banyak sel darah merah bagi tubuh. Hemoglobin adalah protein pembawa oksigen dalam sel darah merah, dan protein inilah yang memberikan warna merah pada sel darah merah. Bagi pengidap anemia, mereka tidak memiliki cukup hemoglobin. Kemungkinan penyebab anemia meliputi konsumsi obat-obatan tertentu, adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh, memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker, ginjal, reumatoid, artritis, atau ulcerative colitis. Kemudian mengidap beberapa bentuk anemia seperti thalassemia atau anemia sel sabit yang bisa diturunkan. Selanjutnya sedang hamil, dan yang terakhir memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, anemia aplastik atau myelodysplasia, dan multiple myeloma. Kemudian gejala anemia. Gejala anemia yang paling umum adalah tubuh cepat merasa lelah dan terlihat pucat serta sering mengeluh kedinginan. Beberapa gejala umum lainnya antara lain selalu merasa mudah marah, sakit kepala, mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir, dan sembelit. Akan muncul kondisi ini apabila penyakit semakin parah. Warna biru hingga putih pada mata, kuku menjadi rapuh, muncul keinginan untuk makan es batu, tanah, atau hal-hal lain yang bukan makanan. Kondisi ini disebut juga pizza. Kemudian pusing ketika berdiri, warna kulit pucat, sesak nafas, dan lidah terasa sakit. Selain itu, beberapa jenis anemia yang dapat menyebabkan gejala spesifik termasuk anemia aplastik. Penyakit ini dapat menyebabkan demam, sering mengalami infeksi, dan ruam kulit. Anemia defisiensi asam folat. Gangguan ini dapat menyebabkan iritabilitas, diare, dan tidak nyaman pada lidah. Kemudian anemia hemolitik. Jenis anemia ini dapat menyebabkan penyakit kuning, urin berwarna gelap, demam, hingga sakit perut. Anemia sel sabit. Penyakit ini dapat menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan di kaki dan tangan, serta kelelahan hingga penyakit kuning. Kemudian pencegahan anemia. Pencegahan anemia yang paling utama dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Beberapa cara pencegahan lainnya adalah memastikan vitamin C yang cukup di dalam tubuh melalui makanan, minuman, atau suplemen. Hal ini agar tubuh dapat menyerap zat besi. Caranya dengan melakukan diet seimbang. Kemudian konsumsi suplemen kalsium karena dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap zat besi. Dan yang terakhir,
Hindari mengkonsumsi minuman berkafein dan minuman vitamin C agar tubuh dapat menyerap lebih banyak zat besi dari makanan. Sekarang pengobatan anemia. Pengobatan harus diarahkan pada sesuatu yang menjadi penyebab anemia. Gangguan ini disebabkan oleh jumlah zat besi, vitamin B12, dan folat yang tidak tercukupi, sehingga cara pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi suplemen nutrisi. Pada beberapa kasus, pengidapnya mungkin memerlukan suntikan B12 karena tidak diserap baik dari saluran pencernaan. Beberapa pengobatan lainnya adalah transfusi darah. Yang kedua, pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Dan berikutnya, pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh seperti suntikan eritropoietin. Nah, demikian tutorial kali ini, dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.